Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi studi kelayakan bisnis, strategi bersaing perusahaan. Perusahaan dominan adalah jika satu dari beberapa perusahaan yang ada di pasar memiliki pangsa pasar sekitar 60-70%, dan pada saat yang sama tidak ada satupun pesaing yang memiliki pangsa pasar yang besarnya mendekati atau sama dengan perusahaan tersebut. Oleh karena itu, perusahaan ini dapat merumuskan strategi bisnisnya dengan leluasa. Strategi-strategi yang dapat digunakan oleh perusahaan dominan untuk mempertahankan bisnisnya antara lain strategi penurunan harga, analisis dinamis, strategi bisnis, strategi pesaing kecil, dan strategi optimasi marketing mix. Strategi penurunan harga. Untuk mempertahankan posisinya, perusahaan ini dapat memilih strategi penurunan harga pasar dengan cara memperluas pangsa pasar yang dikuasainya. Jika pasar amat besar dan masih tumbuh, serta di saat yang sama, perusahaan baru memiliki biaya rata-rata yang rendah, maka strategi penurunan harga dengan perluasan pangsa pasar teramat berat dilakukan. Turunnya harga pasar tidak saja berpengaruh pada perusahaan baru, tetapi juga berpengaruh pada tingkat laba yang dimiliki oleh perusahaan dominan. Akan tetapi, jika pasar kecil dan tidak tumbuh serta di saat yang sama, biaya rata-rata perusahaan baru relatif lebih tinggi, maka strategi penurunan harga dengan perluasan pangsa pasar ini dengan leluasa dapat diterapkan oleh perusahaan dominan. Yang kedua, analisis dinamis. Analisis ini mempertimbangkan variabel waktu, yaitu sejauh mana tingkat kecepatan yang dimiliki oleh perusahaan dominan dalam memperbesar pasokan jumlah barangnya. Jadi siapa yang siap dan lebih cepat? Apakah perusahaan dominan ataukah perusahaan baru? Dialah yang menang. Yang ketiga, strategi bisnis. Untuk menjadi perusahaan yang dominan dapat dilakukan dengan cara internal dan eksternal. Internal melalui memenangkan persaingan, mengadakan efisiensi cost leadership strategi, eksternal melalui merger horizontal, akuisisi, strategi peningkatan beban biaya yang ditanggung pesaing, mempengaruhi asosiasi buruh, mengembangkan produk, promosi besar-besaran, listing, dan merusak produk pesaing. Strategi pesaing kecil, perusahaan kecil dapat melakukan strategi, melakukan efisiensi biaya, memilih segmen pasar tertentu, atribut produk intangible, dan diferensiasi produk. Strategi ini digunakan untuk mengetahui strategi bisnis yang digunakan oleh perusahaan pesaing kecil tersebut untuk membesarkan perusahaan. Pertama-tama adalah dengan cara menekan biaya seefisien mungkin. Di samping itu, perusahaan pesaing juga dapat memilih strategi fokus. Perusahaan pesaing dengan sengaja memilih segmen pasar tertentu yang belum diperhatikan oleh perusahaan dominan. Selanjutnya, strategi optimasi marketing mix. Marketing mix adalah variabel pemasaran yang terkontrol oleh perusahaan dan digunakan oleh perusahaan untuk mencapai target pasar dan memberikan kepuasan pada konsumen. Membedakan marketing mix dalam dua komponen variabel utama, apa yang akan diserahkan kepada konsumen, kualitas produk, merek, pembungkus, harga, dan pelayanan. Alat-alat dan metode, saluran distribusi, personal selling, advertensi, sales promotion, dan publikasi. Membedakan tiga komponen utama, good and service mix, distribution mix, dan communication mix. Membedakan 7 komponen utama marketing mix, sering disebut dengan 7P, yaitu produk, place, promotion, price, person, proses, serta physical evidence. Efektivitas marketing mix dalam masa kehidupan produk, tahap-tahapan dalam konsep produk life cycle mendapatkan perhatian khusus dari marketing mix yang digunakan, karena tidak setiap produk mengalami keseluruhan proses tersebut, dan masa kehidupan produk akan mempengaruhi penjualan dan laba. Setiap masa kehidupan produk memiliki kombinasi urutan prioritas marketing mix yang perlu dilakukan. Di antaranya, ada tahap perkenalan, yaitu kualitas produk, advertensi, harga, dan pelayanan, tahap kedewasaan, harga, kualitas, produk, dan pelayanan, tahap kejenuhan, packaging, advertensi, kualitas produk, dan pelayanan, dan harga, tahap penurunan, advertensi, pelayanan, kualitas produk, packaging, dan harga.
Model linear effect marketing mix, model ini mencoba menguraikan pengaruh dari kombinasi marketing mix yang dijalankan perusahaan terhadap penjualan yang diakibatkan olehnya dan pengaruh yang terjadi diasumsikan menuju pada hubungan linear. Asumsi yang digunakan yaitu marketing mix mempunyai konstanta pengaruh terhadap penjualan. Masing-masing marketing mix berpengaruh secara independen dengan tidak diperhitungkan adanya multikoloneritas dan atau korelasi. Biaya per unit untuk masing-masing marketing mix adalah tetap. Dengan rumus Q sama dengan K kecil minus P kecil P besar plus A kecil A besar plus D kecil D besar plus R kecil R besar. Dengan keterangan Q adalah penjualan, K kecil adalah konstanta, P kecil, A kecil, D kecil, R kecil adalah koefisien masing-masing marketing mix, P besar, A besar, D besar, R besar adalah marketing mix, price, advertising, service, dan kualitas produk. Implikasi pada studi kelayakan bisnis. Hasil studi aspek ekonomi, sosial, dan politik hendaknya memberikan informasi perihal bagaimana kondisi ekonomi serta peran pemerintah dapat menunjang rencana bisnis seperti rencana membangun nasional, distribusi nilai tambah, nilai investasi per tenaga kerja, keuntungan ekonomi nasional, hambatan-hambatan di bidang ekonomi, dan dukungan pemerintah. Bagaimana kondisi sosial akan saling mempengaruhi rencana bisnis, misalnya informasi mengenai perusahaan sebagai lembaga sosial, perubahan kondisi sosial yang kompleks, dan peran perusahaan dalam masyarakat yang pluralistik. Setiap tindakan dalam organisasi bisnis adalah politik, kecuali organisasi charity atau sosial. Faktor-faktor tersebut menentukan kelancaran berlangsungnya suatu bisnis. Oleh karena itu, jika situasi politik mendukung, maka bisnis secara umum akan berjalan dengan lancar. Dari segi pasar saham, situasi politik yang kondusif akan membuat harga saham naik. Sebaliknya, jika situasi politik tidak menentu, maka akan menimbulkan unsur ketidakpastian dalam bisnis. Dalam konteks ini, kinerja sistem ekonomi politik sudah berinteraksi satu sama lainnya, yang menyebabkan setiap peristiwa ekonomi politik tidak lagi dibatasi oleh batas-batas tertentu. Sebagai contoh, IMF atau Bank Dunia, atau bahkan para investor asing mempertimbangkan peristiwa politik nasional dan lebih merefleksikan kompromi-kompromi antara kekuatan politik nasional dan kekuatan-kekuatan internasional. Demikian materi kali ini, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.